Istilahnya. Jadi urusan besar itu urusan akhirat. Urusan akhirat. Jadi cara berpikir seperti ini sekarang ini nggak banyak gitu loh. Kan gitu. Benar kan? Wah, kan anggarannya uang kok misalnya dapat untung 10 juta, wah kayak bejo tadi 10 juta misalnya gitu. Tapi kalau ada orang sholat, wah kayak orang bejo kayak kok iso dadi wong sing gelem sholat tuh ketoke ra ada sing ngono kira. Ya kan ya. Padahal kalimatnya ngajak sholat itu kan hayya 'alas sholah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan. Jadi sak bejo-bejone wong yang paling untung itu orang yang sholat. Tapi kan nggak ada wah kayak orang yang beruntung kok tahu, nah itu sholat gitu nggak ada. Kan gitu ya. Jadi coba ini mindset kita dirubah ya. Dari sibuk mikirin yang kecil-kecilan jadi mikirin yang gede-gedean. Mikir gede-gedean itu akhir. Dan kita tahu itu nanti kalau kita sudah sampai di alam akhirat. Baik bener gitu. Kan gitu ya. Wah. Lo gajile wong mati itu jenenge gelu. Saking gelo kata gelu. Kowe cacahe 7 gitu kan gitu ya. Nanti gelu banget gitu. Nek wis bacot. Iki wong rotak ya wis mati deh ya kan gitu. Kebacot. Ya gitu. Nah ini makanya kita penting gitu. Kalau nggak pengen rugi gimana? Ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau tidak pengen rugi, rumusnya 4 kata Allah. 1, kau jadilah orang yang beriman, kan begitu ya. Iman itu di hati. Yang kedua, wa amilus sholihat, yaitu kamu orang yang beramal soleh. Dan yang ketiga, dibangun budaya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Budaya saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan dan kesabaran begitu. Nah kita ngaji bareng ini setiap Kamis malam Jumat ini adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mengingatkan tentang kebenaran, mengingatkan tentang kebaikan, dan mengingatkan tentang kesabaran begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sabar dalam sulit itu baik, sabar dalam susah itu baik. Tapi sebetulnya yang dimaksud wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, sabar itu sabar di dalam mentaati Tuhan, maksudnya begitu. Sabar di dalam beriman, sabar dalam beramal soleh, sabar dalam berbuat baik. Yang dimaksud sabar itu begitu. Maka bapak-bapak kalau datang Allahu Akbar, terus bapak meninggalkan kegiatan untuk datang sholat, itu namanya sabar. Itu sabar dalam ketaatan. Bukan kok terus lihat jam terus wah ini sudah ini kok ubarnya ngomong terus sabar itu bukan begitu ya. Ya. Jadi sabar itu sabar di dalam ketaatan. Jadi koncone do maksiat kita nggak ikut, itu namanya sabar. Kan ada. Jadi koncone do tuh minta dosa, ini kita nggak melu-melu dosa, itu namanya sabar. Sabar yang paling sulit itu di situ, sabar dalam mentaati Tuhan. Nah, jadi manusia kamu rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Sungguh manusia akan betul-betul rugi. Hidupnya ini ya, waktunya hidupnya ini habis sia-sia. Ila kecuali, nah ini bapak-bapak, kalau di dalam kata kecuali, setahu saya itu jumlahnya nggak banyak, ya kan? Semua yang pakai kata kecuali itu pasti jumlahnya sedikit. Misal, hari ini kita semua duduk, kecuali mubaliknya, kan berarti nggak banyak. Ya itu cuma 1. Ketika kita di jalan raya, lampunya merah, semua pengguna jalan harus berhenti
kecuali, gitu ya. Berarti ada yang boleh kan? Ambulan misalnya, jumlahnya banyak mas dikit. Dikit. Semua yang pakai kata kecuali itu pasti sedikit. Wal asri innal insan lafi khusr. Demi waktu semua orang pasti rugi. Maksudnya masuk neraka, nggak masuk surga. Ila kecuali, berarti ada yang nggak masuk neraka. Yang sithik. Belah wong teko kafe iki. Ya. Jadi yang namanya ilah itu mesti sedikit. Kecuali siapa? Ilal ladzina amanu. Kecuali mereka yang beriman. Nah, bapak, saya sering ngomong ke ibu-ibu sih, jadi kesosokan ibu-ibu terus ya. Iya, ada di belakang ya. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi kalau disebut orang beriman dalam konteks Al-Quran lah ya, bukan dalam konteks kehidupan. Kalau dalam kehidupan semua orang disebut orang beriman, asal dia punya Tuhan pasti disebut orang yang beriman. Tapi dalam konteks Quran, karena saya pengajian sebagai mubalek kan hanya menyampaikan konteks Quran gitu ya. Yang dimaksud ilal ladzina amanu, yang tidak rugi hanya yang beriman. Yang dimaksud beriman di sini rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Itu. Kalau nggak iman sama Allah nggak disebut orang beriman. Dua, iman kepada hari akhir. Kalau nggak percaya surga neraka nggak disebut beriman. Tiga, iman kepada malaikat. Kalau asra percaya malaikat itu nggak disebut beriman. Empat, iman kepada kitab.